Oke, ini sekarang sudah saya rekam pakai OBX. Oke, teman-teman. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, pagi, pagi ini saya selalu bilang saya pinginnya hadir offline, tapi pagi ini Pak Amin Pak Amin gabung karena kondisi Pak Amin harus fit. Saya habis ini on the way Tegal, saya harus ke rumah sakit jagain ibu saya. Jadi saya jaga kondisi saya supaya tetap fit, makanya saya gabung dulu online dulu supaya tidak capek dulu di Semarang. Nanti saya habis Jumatan langsung on the way ke Tegal, 2 malam 3 hari di sana. Insya Allah jaga di rumah sakit. Jadi Pak Amin mohon maaf tak gabung. Tapi untuk itu nanti kalau ada yang nggak bisa ngikut nanti bisa lihat YouTube-nya. Oke, ada ada 3 project di pertengahan UTS ini, ya. Ada 3 project. Satu, navigasi website profil. Saya tulis aja ya supaya nggak lupa ya. Saya sambil tulis. Satu, navigasi web profil. Jadi website profil itu yang pertama. Nah, website profil itu cukup ini aja, cukup tampilan website, tampilan blog tentang profil Anda. Kontennya, artikelnya belum diperlukan. Jadi saya tulis ya, web profil tanpa konten. Jadi nanti yang saya lihat adalah perencanaan sampai jadi sebuah website profil. Itu satu. Project kedua, web pemasaran. Web pemasaran ini isinya produk Anda sesuai dengan product knowledge. Jadi yang kedua, web pemasaran isinya sesuai dengan product knowledge Anda. Yang dilihat itu ya blog dengan navigasi, blog dengan navigasi ditambah konten artikelnya. Nah, siang ini saya ajarin bikin artikelnya. Jadi proyek kedua itu blog web pemasaran. Ada navigasinya, diwujudkan dalam sebuah blog, kemudian ada marketingnya, ada artikelnya. Yang ketiga, web landing page. Web landing page ini isinya memasarkan produkmu, tapi berupa website landing page. Jadi kalau Anda jualan kopi, nanti ya tentang kopi. Kalau Anda jualan fashion, ya tentang fashion. Habis ini saya ajarin. Oke, nanti untuk web landing page pakai
nanti bikin blognya. Format blog landing page itu nanti landing page npm.blogspot.com. Nanti formatnya seperti itu. Contohnya ya, landing page 22665758 blogspot.com. Oke, tiga hal ini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan. Halo, ada pertanyaan, ada diskusi? Jelas ya? Oke, sekarang kita mulai bikin artikel. Oke, contoh ini. Oke, perhatikan ini contoh saya jualan sate jamur. Saya mau membuat artikel di blog saya, blog jualan. Nah, Anda ini kan blog jadinya. Anda nanti silahkan masuk ke dashboardnya.
di dalam dashboardnya ini. Nah, Anda nanti masuk ke post atau new post. Kalau post itu adalah daftar artikel yang sudah ada. Kalau blogmu baru belum ada isinya, maka nanti new post. Nah, seperti ini. Nah, langkah pertama, kamu nanti tuliskan ini isinya judul artikel. Di titel ini isinya judul artikel. Di bawahnya ini isi artikel. Jadi di Blogspot itu modelnya seperti ini. Ini judul artikelnya apa nanti, isi artikelnya apa. Setelah judul artikel dan isi artikel diisi, ini belum selesai. Di sini ada permalink custom, nggak usah diisi. Bentar. Anda isi judul artikel, kemudian isi artikel. Nanti ada kata kuncinya. Oke, nah untuk membuat judul artikel yang bagus, yang nendang, Anda bisa mengarang semuanya sendiri, bisa dibantu Google Search Engine, bisa juga dibantu sama ChatGPT. Misalkan jualannya tentang kopi, misalkan jualannya tentang sate atau fashion, nanti membuat artikelnya bisa dibantu dengan misalkan kita searching artikel dulu. Searching artikel. Sebentar. Misalkan saya jualan sate gitu kan. Berarti sate, saya nulis di Google Search Engine sate jamur di Semarang. Nih, sebelum bikin artikel, Pak Amin cari info dulu. Ini Pak Amin cari info dulu, nulis di Google Search Engine sate jamur di Semarang. Kemudian kita turun. Setelah nulis sate jamur di Semarang, kita turun. Di bawahnya itu biasanya muncul kata kunci. Kalau tidak ada, di sini kebetulan nggak ada, kita coba sate jamur saja, coba kita lihat.
Oke. Kita lihat sate jamur. Di sini biasanya ada kata kunci. Nah, ini loh. Bisa dilihat ya. Ini ada sate jamur tiram, resep sate jamur gitu loh. Ini adalah kata kunci. Cara pertama, kita pakai Google Search Engine, kita nulis sate jamur. Nanti cari kata kuncinya. Di sini ada kata kunci, nggak usah ngarang, berdasarkan Google ada sate jamur tiram, sate jamur kancing, dan lain sebagainya. Dan ini kalau diklik masih ada anaknya. Nih, membuat sate jamur tiram recipe, sate jamur tiram bumbu kecap. Ini adalah kata kunci. Jadi membuat artikel itu tidak tentang membuat artikel saja, tapi di dalamnya harus ada kata kuncinya. Itu cara pertama pakai Google Search Engine. Kemudian kita masuk ke dashboard kita. Kalau sudah, kita tulis judulnya apa. Misalkan judulnya membuat sate jamur tiram. Ini judulnya membuat sate jamur tiram. Kemudian sini berarti membuat artikel tentang sate jamur tiram. Tapi sebelumnya kita masukin kata kuncinya. Kita masukin kata kunci yang lain dulu. Sate jamur terdekat, ditambahi sate jamur terdekat, ini kata kunci. Kemudian sate jamur di Semarang. Kemudian resep membuat sate jamur. Nah, kayak gini. Jadi judulnya kata kunci, kemudian konten di dalamnya juga ada kata kuncinya. Sate jamur terdekat, sate jamur di Semarang, resep pembuatan. Ini kata kuncinya. Itu cara pertama. Jadi setelah terkumpul kata kunci, kemudian baru dibuat kalimatnya. Ini boleh disimpan dulu di bawah gitu ya. Copy, di bawahnya kita simpan dulu. Karena ini dipakai untuk label nanti. Jadi kata kuncinya ini jadi label. Nah, yang di atas ini jadi kalimatnya. Misalkan siapa sih yang gak kenal
sama sate. Ini ngarang ya. Sate adalah makanan khas Indonesia yang sangat enak, ya. Sate mudah ditemukan di semua daerah di Indonesia. Begitu juga kita bisa menemukan sate di Semarang yang enak. Nah, sate jamur terdekat di Semarang terletak di Manyaran. Jadi sate jamur terdekat ini kata kunci saya tandai dengan bold ya. Nah, saya tandai dengan bold. Saya tandai dengan bold. Kemudian nah kayak gini ya, kita simpan dulu sate jamur terdekat. Nah, yang ini kita mengarang, membuat artikelnya ini tinggal disesuaikan. Singkat cerita, artikel ini kemudian selesai kemudian dipublish. Jadi artikel ini ada kata kuncinya, nanti ditulis di label sini. Ini ya, kata kuncinya ini. Sate jamur. Saya masukin ke label. Ini masukin dulu kata kuncinya tadi supaya nggak lupa. Copy. Di label ya, pakai koma, kemudian resep membuat sate jamur. Ini di copy dulu, masukin dulu sini, pakai batasan koma. Nah, ini labelnya sudah ada. Sekarang kalau sudah ada labelnya, ini boleh dihapus. Nah, ini kemudian diteruskan mengarangnya. Yang penting, nah ini nyambung ya, sudah ada kata kuncinya. Sate jamur di Semarang ada di banyak tempat, tapi yang paling enak itu di Manyaran. Contoh aja ya. Jadi ini udah jadi kata kunci. Pak Amin kasih tulisan bold supaya kamu paham. Di Manyaran, kemudian bikin kalimat lagi. Terus ada kalimat lagi, resep membuat sate jamur. Resep membuat sate jamur
tidaklah susah. Banyak resep bisa dan mudah kita dapatkan. Yang terpenting kita sering mencoba dan terus mencoba, maka lama-kelamaan kita bisa menjadi ahlinya. Nah, kayak gini. Jadi kalau sudah ada ini judulnya kata kunci, kemudian di 3 ini ada kata kunci juga. Oke. Kemudian kalau sudah selesai, bisa diklik atau publikasikan kalau berbahasa Indonesia. Saya confirm. Sudah selesai. Sekarang kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, ini sudah jadi. Jadi judulnya ini berupa kata kunci, kemudian di dalamnya kata-kata ini juga ada kata kuncinya. Jadi kuncinya di website itu membuat artikel pakai kata kunci. Kalau tidak pakai kata kunci, websitenya nggak pernah terambil oleh mesin pencari. Sebentar, saya sambil ngecas dulu. Oke, ini cara satu, pakai. Jadi membuat artikel atau marketing di website itu dasarnya kata kunci. Kata kunci itu apa? Kata kunci adalah kata yang sering dituliskan di mesin pencari saat orang itu mencari informasi. Jadi membuat artikel itu marketingnya di membuat website. Jadi kalau sudah melalui tahapan 1 perencanaan yang benar, kemudian kedua developnya sudah benar, ketiga nanti marketingnya dengan benar. Marketingnya itu membuat artikel yang SEO friendly, yang SEO friendly. Cara kedua, kita bisa menggunakan bantuan ChatGPT.
Oke, sekarang kita pakai ChatGPT untuk membuat artikel. Oke, kita tunggu sebentar. Oke. Langkah pertama, kita nyari kata kunci. Nanti kalau hasilnya berbeda, ChatGPT Anda dengan punya Pak Amin, nanti hasilnya boleh jadi berbeda ya. Pak Amin ini pakai ChatGPT yang business team. Jadi ada ChatGPT gratis, ada ChatGPT Plus. ChatGPT Plus itu yang 350.000 per bulan. Pak Amin pakai yang ChatGPT business team. Ini 1,2 juta per bulan. Nanti kalau hasilnya berbeda nggak apa-apa, tapi saya contohkan. Buatkan kita sebut aja 10 kata kunci untuk topik sate jamur tiram. Jadi karena Pak Amin jualan sate, saya minta tolong 10 kata kunci untuk topik jamur tiram. Ini permintaan pertama seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, nih. Jadi kita langsung mendapatkan 10 kata kunci. 10 itu nggak dipakai dalam satu artikel ya. 10 itu dipakai 1 buat judul, 3 buat isinya. Saat membuat artikel ada kata kuncinya. Dan kata kuncinya itu tinggal dimasukin di label. Ini pakai ChatGPT. Jadi kalau yang pertama tadi pakai Google Search Engine, ini bisa pakai ChatGPT. Berikutnya, kalau kata kuncinya ini seperti ini, kurang masih umum, kita bisa minta yang lebih detail. Buatkan 10 kata kunci yang tren, kasih kata-kata yang tren. 3 bulan terakhir untuk topik sate jamur tiram. Jadi ditambahi yang tren 3 bulan terakhir. Kita lihat hasilnya. Sama.
Nah, ini sudah muncul hasilnya. Ini kata kunci untuk sate jamur tiram yang tren 3 bulan terakhir. Anda lihat perbedaannya. Yang pertama, minta sate jamur tiram tapi nggak pakai minta yang tren. Munculnya gini, resep sate jamur tiram. Tapi kalau kita minta lebih detail lagi, ini yang tren 3 bulan terakhir ini. Nih. Gitu ya. Jadi nanti Anda bisa nyari kata kunci, bisa pakai ChatGPT atau juga pakai Gemini. Pakai Gemini gimana? Tak cobain. Boleh pakai Gemini ya. Ini pakai Gemini. Oke. Oke. Di Gemini pun Pak Amin pakai yang Pro ya, di pojok kanan atas. Ya, gimana? Miss Rina? Halo? Ada yang ditanyakan? Oke. Terus ya. Nah, saya minta dengan prompt yang sama. Kita lihat hasilnya kalau pakai Gemini yang Pro. Nih. Muncul juga. Nih ya. Jadi cara memintanya harus benar. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan cara membuat artikel. Mas sama Mbak, ada pertanyaan? Jadi artikel itu harus ada kata kuncinya. Kata kuncinya yang nendang, kata kuncinya yang tren. Nanti dibuat di postingan. Sebelum saya lanjutkan ke membuat landing page, ada yang ditanyakan? Halo? Oke, kalau belum ada, saya lanjut ke membuat landing page ya. Membuat landing page ini kita pakai bantuannya ChatGPT. Oke. Iya. Oke, kita mulai untuk membuat landing page. Apakah sudah terlihat layarnya?
nanti disesuaikan dengan produkmu masing-masing ya. Pak Amin pakainya jualan sate, Anda jualan apa gitu, disesuaikan. Langkah pertama, kita tuliskan buatkan susunan landing page untuk produk sate, misalkan sate jamur. Jadi buatkan susunan promosi, susunan promosi gitu ya, untuk membuat landing page produk. Nanti produknya disesuaikan dengan product knowledge-nya Mbak sama Mas. Jadi buatkan susunan promosi untuk membuat landing page produk sate jamur, punya Pak Amin gitu. Kita lihat hasilnya. Nah ini loh, sudah terlihat ya. Nanti susunannya seperti ini. Susunannya seperti ini. Mulai dari headline, keunggulan produk ya. Kemudian cerita, nilai brand. Kemudian varian menu. Kemudian section. Kemudian promo harga. Cara pemesanan. Kemudian kontak. Ini susunannya untuk membuat landing page. Nah, nanti disesuaikan dengan produknya masing-masing ya. Ada yang kopi, ada yang jualan produk yang lain, nanti disesuaikan. Jadi kamu minta aja buatkan susunan promosi. Nah, saya copy ya. Saya taruh di sini, di chat ya. Yang dalam kurung ini sesuaikan dengan produk masing-masing. Kalau sudah selesai, langkah selanjutnya masih pakai ChatGPT, kita tulis buatkan kode HTML-nya untuk Blogspot. Jadi urutan tadi, urutan landing page, namanya landing page. Landing page itu halaman website, halaman blog hanya untuk promosi. Tidak penting siapa Anda, tapi yang penting itu produknya itu nanti dipromokan dengan cara yang cepat. Scroll ke bawah, nanti langsung kita diminta beli. Jadi sekali lagi kita tuliskan, buatkan kode HTML-nya untuk Blogspot. Maksudnya yang di atas ini kita minta dibikin kode HTML-nya. Kalau sudah, enter.
Kita tunggu sebentar, lagi proses. Ngajar nyoleh. Enak nggak apanya? Iya lagi loading ya itu. Kita tunggu sebentar. Oke. Setelah itu muncul kode HTML. Ini muncul kode HTML. Nggak usah bingung gitu ya. Ini dilihat aja. Di sini kemudian di copy. Ada tulisan copy. Kita copy aja. Copy. Oke. Kalau sudah di copy, kita sekarang bikin blognya. Ini ya. Saya akan contohkan bikin blog baru.
Saya bikin blog baru pakai format yang tadi ya. Saya bikin new blog, namanya landing page, sate jamur tiram. Sesuaikan dengan produknya masing-masing. Saya sate jamur tiram. Kemudian URL blognya, landing page, kodenya NPM Anda. Misalkan saya contoh aja ya, 2066. Nah, ini contoh aja punya Pak Amin, punyamu landing page, terus NPM. Kemudian klik save. Oke. Blog sudah jadi. Kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya barusan yang sudah kita buat. Nih. Oke. Ini. Jadi blog baru dibuat, hasilnya seperti ini. Nah, kita akan mengcopy HTML-nya tadi untuk membuat landing page di sini. Caranya kita masuk lagi ke dashboard. Oke. Langkah selanjutnya kita kembali ke dashboard. Kemudian kita masuk ke layout. Sebelum ke layout, supaya tidak bingung, kita ke tema dulu. Kita milih tema yang sederhana saja. Supaya tidak bingung ya. Kita milih tema yang sederhana saja, misalkan ini. Kemudian di apply. Oke. Setelah itu kita ke layout. Dari layout kita cari yang cross column, pilih add a gadget. Setelah pilih add a gadget, pilih yang HTML, JavaScript. Titelnya tidak usah diisi,
kontennya ini adalah kopian dari yang dibuat di ChatGPT. Copy saja di sini, kemudian save. Setelah save, Anda lihat di pojok kanan bawah, kemudian juga di save. Saving. Kemudian kita lihat hasilnya. Kita lihat hasilnya. Di refresh blognya yang tadi. Nah, blog yang ini kita refresh. Kita jadiin landing page. Oke. Anda lihat dalam waktu singkat sudah jadi landing page blog untuk jualan produk sate jamur tiram. Anda sesuaikan dengan produknya Anda masing-masing. Jadi sangat mudah banget. Nanti kemudian kalau Anda ingin ngedit, ngeditnya di HTML-nya. Ini kan tampil, Pak, ini kok tampilannya kurang menarik. Ininya kok warna apa ini orange, bawahnya hitam. Ya, Anda bisa otak-atik sendiri gitu. Masuk ke HTML-nya. Atau Anda ingin masuk ke dashboard-nya di layout, Anda ingin ganti temanya, diganti aja temanya. Masuk ke theme, kemudian dicoba pakai tema yang putih kayak tadi, diganti coba pakai yang ini gitu ya, di apply, hasilnya gimana nanti. Apply pakai yang tema ini, di apply, kemudian kita lihat hasilnya kayak gimana di yang terbaru. Kita refresh, apakah ada perubahan? Nah, seperti ini. Jadi nanti tugas Anda bisa ngedit-ngedit tulisannya, harganya, versi Anda. Ini. Dalam waktu singkat kita bisa membuat landing page yang ujung-ujungnya kirim, bayar gitu. Pak, saya ngeditnya di sebelah mana? Anda bisa ngeditnya di sebelah mana? Anda ngeditnya di dashboard. Tempat ngeditnya di sini. Ke blogger lagi, di dashboard.
Kemudian pilih layout. Kemudian pilih HTML-nya ini. Anda mau ngubah kata-katanya di sini. Dicari yang tulisannya yang perlu diubah di sini. Kalau khawatir Anda keliru ngubah, ini di-copy dulu. Di-copy dulu. Dipindah ke Microsoft Word. Kemudian ada ganti-ganti sini, ada yang bahasanya Anda mudah tanpa kolesterol diganti apa, bumbu kacang diganti apa, kayak gitu. Jadi ngeditnya di HTML sini. Hasilnya nanti akan ada perubahan di landing page ini. Oke, begitu cara membuat landing page yang super singkat. Anda tinggal copy paste dan langsung jadi landing page-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan, ada diskusi? Satu minggu ini dipakai buat bikin landing page ya. Semuanya bikin. 3A, B, C, dan D. Ada pertanyaan, ada diskusi? Halo? Jelas ya? Mudah ya? Oke. Seminggu ini kalian buat. Jadi yang pertama, yang belum membuat web profil harus dibuat. Web profil intinya di navigasi. Perencanaan dan navigasi. Yang kedua, website jualan, pemasaran produk Anda. Intinya bikin blognya, navigasinya benar, sama ada artikelnya. Artikel tentang jualan produkmu. 2. Yang ketiga, bikin landing page. Landing page, bikin blog baru ya, bikin landing page. 3 itu. Itu nanti saat ujian tengah semester, Pak Amin cuma nulis, tolong buatkan website profil. Kamu jawab, kasih linknya aja. Pak Amin bilang, tolong buatkan website jual beli produk Anda. Anda kirim linknya aja. Yang ketiga, tolong buatkan website landing page produk Anda. Anda kirim linknya. Jadi Anda sudah membuat semuanya dari kemarin, sekarang ini. Jadi saat ujian tengah semester, Anda tidak ngapa-ngapain lagi di kuliah saya loh ya. Di digital marketing sudah selesai dengan mengerjakan ini. Jadi tinggal ngasih link-linknya yang saya minta. Oke, gitu dulu untuk pagi ini. Nanti untuk nginget-inget, nanti ini nanti tak taruh videonya di YouTube-nya Pak Amin, nanti tak kasih linknya. Oke, untuk siang ini gitu dulu dari Pak Amin. Semoga jelas semuanya, mudah dipahami. Anda bisa jadi web developer. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.